Semua bapak-bapak dan ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tausiah, boleh bapak-bapak maju dikit? Aku nanti kepisah ya. Maju ya bapak, ya, biar kelihatan lemah. Apalagi yang nyender-nyender itu bisa cepat mati yang sebenarnya. Umat kita ini santai-santai kan. Maka kalau diajak berjuang, diajak yang ini saling dorong-dorongan. Kamu baik, kau baik, kau baik, kau baik. Di situ mati bapak ibu. Bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mahal ini saya ucapkan juga terima kasih kita bisa alhamdulillah bersilaturahim di masjid ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini silaturahim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah berarti memperbanyak kebaikan-kebaikan, yazidul khair, menambah kebaikan-kebaikan. Hidup yang kita cari ini adalah hidup yang berkah. Banyak duit tapi tak berkah kata gunung. Jabatan tinggi tapi tak berkah juga kata gunung. Bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa selalu minta dengan Allah perlindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mogalah duitnya dikit tapi berkah. Anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh solehah, bininya bini yang taat, badannya sehat-sehat, beribadat nikmat. Alhamdulillah. Itulah yang selalu kita katakan adalah sehat wal afiyah. Ana fi sihatin wal afiyah. Saya sehat dan selalu membawa wafiat, kebaikan-kebaikan. Ada orang yang sehat fi sihatin wal maksiat. Ada sehat tapi berbuat maksiat terus. Nauzubillah min dzalik. Maka banyak kita lihat duitnya banyak tapi tak berkah. Terpacat tidur laki-laki bini. Satu di pacong, satu di mata merah situ. Karena pergi baca balik berhijau. Kadang-kadang rumah bagus-bagus besar-besar tapi tak ditiduri, tak berkah. Kita minta dengan Allah yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Materi kita, ngobrol-ngobrolan kita, istilahnya kulibas. Ustaz, bisa bicara ya? Iya, siap. Bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kulibas itu kuliah Islam ba'da subuh ataupun kuliah ba'da subuh. Karena ada juga kulibas tapi kuliah basing-basing. Nah, yang jelas santai tapi mudah-mudahan bermakna. Amin. Tausiah dan obrolan kita pagi ini adalah mengenal kehidupan dan kematian. Bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang hidup tak tahu tujuan hidupnya. Hidupnya cuma 3K, makan enak, tidur nyenyak, kawin beranak. Kata orang Padang, kalau orangnya hidup 3K itu kalau panjang ekornya musang namanya, panjang kumisnya kucang namanya, panjang bulunya kambiang namanya, tak kata bulunya caciang namanya. Itu gawainya makan tidur beranak, makan tidur beranak. Kasihan kan melihat manusia yang seperti itu. Target hidupnya itu cuma itu, bagaimana supaya makan enak, tidur nyenyak, habis itu kawin beranak. Saya bilang kalau kawin beranak itu lebih banyaklah kadang-kadang anak kucing daripada kita. Kucing itu sekali beranak 6, 7, apalagi ayam 12. Kalau cuma target hidup kita yang seperti ini, kata gunanya, maka hewan-hewan yang saya sebutkan tadi itu semuanya beranak, tidur, ya kan? Makan, lebih banyak lagi makannya dari kita. Kita sepiring bata habis-habis. Coba lihat kalau yang saya sebutkan tadi, makan terus gawe, minum terus. Termasuklah ikan itu minum terus gawe itu. Sampai dalam banyunya itu.
Kata anak saya dulu waktu dia masih kecil, sekarang lagi di Mesir situ. Ngapo lah ya katanya, jam 10 malam aku balik ceramah. Ngapo katanya ya, umur kita baru 5 tahun. Ngapo lah ikan kita di akuarium itu minum terus. Gawe minum terus kan. Kalau tidak juga insang lagi, nah mati puluh ikannya. Maka kata Rasulullah, orang yang beriman itu di dalam masjid seperti ikan di dalam banyu, tapi orang yang munafik di dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Ada juga benarnya, ya. Uang kalau munafik dalam masjid itu tidak tahan, panasan dia, hangat. Tapi orang yang beriman di dalam masjid tenang, adem, ya. Hatinya Masya Allah, tanah betutu, tertapati, biarpun agak duitnya buntu, tapi tenang hati. Masjidnya sederhana, lihat tuh. Biarpun sekarang justru kadang-kadang yang sederhana itu lihat mahal kalau makan. Yang senyum ketawa yang sudah pernah makan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita orang yang beriman ada target hidupnya. Allah memberikan penjelasan dengan kita yang membuat kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, target hidup kita itu cuma siko. Siko itu bahasa Inggris, ya. Bahasa kita satu. Cie, tambu cie, ya dah. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau bahasa kita kapan lah, illa itu istisna. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kalau dibahasakan lagi, khalaqtul jinna wal insa lil ibadah. Aku hanya menciptakan manusia dan jin itu untuk ibadah. Berarti bukan untuk yang lain. Ngapa datang kita ini kata takwaan itu? Bukan takwa sekarang orang-orang, takwaan. Makanya kalau kita lihat kemarin ada orang yang nendang apa namanya itu, sesajen itu. Ada juga benarnya budaya itu. Aku tak mampu cak dia itu. Iya, main itu kalau tak melawan itu, oi kamu. Melawan kesirikan maksudnya itu. Ya, lepas daripada di situ dia tidak tahu apa untuk apa kan. Yang penting lah dilantakkannya dulu ya enggak. Kita ini galak-galak kadang banyak terbalik. Kapan melihat orang yang baik kita pusing. Melihat orang yang berbuat jahat lemaknya melok-melokan. Makanya kan Indonesia ini begini-beginilah sekarang suasananya. Kalau ada orang yang benar kadang-kadang disalahkan, yang salah disanjung-sanjung. Tunggu kiamat baik itu. Hati-hati bapak-bapak, siap belum nak mati? Belum? Siap. Semalam saya ceramah di takziah, siap mati, siap. Tapi bapak-bapak yang sudah 80 tahun. Daripada yang lain diam balungin, kaget dijawabkan dunia. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti tujuan hidup ini cuma satu. Tak usah muluk-muluk. Sikok baik. Satu ini dah fokus. Apa itu? Ibadah. Ibadatullah. Allah membuat kita itu ada targetnya. Masa nggak punya target? Bapak-bapak baik membuat masjid begini ada targetnya. Ada visi misinya kata orang sekarang. Apalagi Allah membuat langit, membuat bumi ini. Woi Bapak Saro membuat bumi ini Pak. Ya. Langit itu sengaja dibuat oleh Allah. Sengaja dibuat 7 lapis itu. Sengaja dibuat itu bukan berketepatan. Sebagaimana kamu lihat sekarang ada program-program yang dibuat orang di TV di mana, itu sengaja dibuat. Bukan icak-icak baik kata orang Palembang, cak-iya. Ucap-ucap namanya itu. Elah. Masya Allah. Maka Allah sengaja membuat langit, bumi dan isinya ini pakai modal ini Bapak. Coba kita pikir-pikir, Bapak ngambil satu kapling baik berapa sekarang di sini? Tak usah nabi jualan, maksudnya ingat-ingat baik.
Satu kapling itu anggaplah 300 meter. Kecikan 150 meter, berapa sekarang di sini? Paling enggak kan sudah mulai ratusan juta juga. Allah membuat ini gratis semuanya. Allah buat pulau langit itu, kita buat pelapon mahal. Wah, sarwa buat ini lampu ini, apalagi tambah pulau lampunya. Ini baru berapa? Bagaimana dengan langit yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya sering saya bilang, kita ini kadang-kadang karena sudah kurang kenal dengan Allah, kurang kenal dengan Asmaul Husna Allah itu, ya, sifat-sifat Allah, kita banyak frustasi hidup ini. Padahal kekuasaan Allah yang dikasih dengan kita, Masya Allah, ketika Allah menurunkan air hujan, sekali menurunkan hujan buatan bayi itu paling tidak 8 miliar. Dulu pernah saya tanya Pak Gubernur Syahriar Usman ketika musim kemarau, saya bilang sudahlah kan dok kita buat baik. Dia bilang hujan buatan. Mana hujan buatan itu mahal 8 miliaran, cuma paling-paling 5 menit 10 menit. Aku bilang kita suruh aja orang Palembang buat hujan buatan. Mak mana caranya? Aku bilang mak di Palembang cuma ada 5. Mak ini, mak itu, mak mano, mak lama dan mak subah. Aku bilang kan. Mau kadang mak jolas tadi. Kena lemah kan dia dari Kupri. Mak mana katanya caranya? Mudah saya bilang. Kita suruh aja rombongan rakyat Sumatera Selatan ini naik loteng semuanya sama-sama. Aku bilang baru kita kasih kode untuk meludah sama-sama. Itu ya. Saya ingin menarik sebuah keyakinan dengan kita. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Baru air hujan sekali 5 menit baik turun. Oh, subhanallah, lah berapa miliar itu? Ini berjam-jam dikasih oleh Allah dengan kita. Berapa triliun itu? Apalagi dengan langitnya pula. Kaya enggak Allah itu bapak-bapak? Allah itu kaya enggak ibu-ibu? Biar nyambung dulu maksudnya itu. Pokoknya jawab baik dulu, habis itu kita balik. Itu kata untuk menjaga ngecikan bala itu. Bapak ibu yang dirahmati dan dirahmati oleh Allah, berarti Allah maha kaya. Tapi lihat, ketika Rasulullah mengatakan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh dari sholat sunnah, itu bagi Allah lebih mahal daripada langit, bumi dan isinya. Itu yang sering bilang dengan anak-anak pejuang ini, masih banyak yang bujang-bujangan juga ini, muda-muda. Maka saya bilang, kalau punya anak gadis, bilang kasih badan budak-budak ini. Sholat baik dijaganya, apalagi cuma sekedar budak. Ini serius. Karena kalau kami dulu di kampung kami itu ditanya itu dulu, kau sudah sholat belum? Bisa menjaga sholat enggak? Ya, enggak ditanyakan uang. Berapa gajimu sebulan? Katit. Kita dulu enggak ada yang seperti itu. Ya, yang dilihat agamanya dulu. Kalau agamanya bagus, insya Allah yang lain akan ikut bagus. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah mengatakan sholat sunnah 2 rakaat itu lebih bagus di sisi Allah, lebih baik daripada langit, bumi dan isinya. Semoga kita bisa istiqomah. Amin. Itu baru sholat sunnahnya tadi. Bagaimana dengan sholat wajibnya? Mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kembali kepada judul tadi. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tahu dan istiqomah dengan tujuan hidup. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini pula yang harus kita luruskan. Sesungguhnya ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah, tapi ibadah itu ada 2. Ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah atau ammah. Yang umum itu apa Pak Ustaz? Ibadah secara umum adalah ismun jami' lima yuhibbu Allah wa yardahu min qawlin aw fi'lin zahiran aw batinan. Adalah semua yang kita laksanakan dalam hidup kita ini, apapun perbuatannya zahir dan batin, baik itu zahir dan batin,
itu adalah ibadah. Yang penting syaratnya adalah dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira duduk seperti ini ibadah enggak? Ibadah. Tidur itu ibadah enggak? Ibadah. Ibadah. Tidur baik ibadah. Apalagi yang lain. Nah, yang penting tidurnya yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kira-kira masih azan. Sudah azan tapi tidur lagi. Aku tak tahu hukumnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, berpakaian itu ibadah enggak? Ibadah. Sampai kata Rasulullah, membuang duri dari jalan itu adalah ibadah. Sebagaimana menaruh duri di jalan itu adalah dosa. Masya Allah. Kita sekarang bagaimana hidup kita berusaha, apapun aktivitas kita itu adalah ibadah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menikah itu ibadah enggak Bapak-bapak Ibu? Tapi sekarang kan banyak orang yang sudah melenceng kan. Mulai dari proses pernikahannya sampai acara pernikahannya kadang-kadang bukan menjadi ibadah, tapi menjadi dosa di jalan Allah. Jadi maksiat. Itu yang sering saya bilang, akad nikahnya melok Nabi, tapi kadang-kadang acaranya cak gaya labi-labi. Pernikahan pun ibadah, tapi harus caranya dengan yang disukai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Kita kan sekarang banyak dijauhkan orang dari nilai-nilai agama ini. Bagaimana kalau pacak agama ini jangan ada. Kita ini cuma agamanya Islam, tapi kualitas dan gawenya tak Islam. Apa kata orang mereka yang tak suka dengan Islam itu? Orang Islam itu tidak penting keluar dari Islam. Yang penting gak jelas baik, pokoknya dia jangan jauhkan dia dari Quran. Jangan kau jauhkan dia dari Quran, kau lawan dengan menghina Quran. Tapi yang penting bagaimana supaya akhlaknya tidak jelas. Tadi nama-nama Nabi tapi akhlak cak labi-labi. Masya Allah. Itulah usaha mereka mulai berhasil sekarang. Kelihatan Islam, tapi pola pikirnya nggak jelas lagi. Ya kan? Mungkin setan sekarang lah berkurang juga tugas-tugasnya. Iya. Nggak merayu, nggak menggoda lagi dia. Lah duluan masuk kuda itu. Lah jadi CS. Calon setan maksudnya. Tak usah dirayu lagi, tak usah diganggu. Itulah CS kita itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Coba lihat ibu-ibu. Cara berseni kata mereka, habisi orang Islam itu juga dengan seni juga. Jadi nggak jelas lagi. Kita sendiri bingung kadang-kadang. Mana yang Islam, mana yang bukan Islam. Itu tadi istilah MJN tadi, majolas nian. Coba lihat bapak-bapak, ibu-ibu. Dalam suatu acara, kemarin ada seorang mantan Kapolres. Saya sedang di sebuah hotel ada acara pernikahan. Tapi dia hampir, memang beliau itu bagus mulai dari awal. Ya, bentar lagi pensiun. Dia sekarang sudah pindah ke Jawa. Dia ngomong dengan saya, Ustadz, cobalah katanya acara ini dipoles lagi dengan sunnah-sunnah. Dalam kajian Bapak itu namanya. Bagus Ustadz. Iya. Ternyata hidup ini Pak Ustadz ini nih. Hidup ini kita ini kalau sudah umur-umur begini, kalau mau pensiun tadi. Tapi dia bukan, dia sudah dari awal bagus, aku tahu. Mulai 7-6 tahun yang lewat biasa aku dengar. Apalagi katanya sudah mau mati ini, katanya umur sudah beginian ini. Dia 57 58. Aku ini 55. Kelihatan cat 35. Apa katanya yang kita cari hidup ini? Hidup ini dengar. Dengar berarti. Apalagi kalau sudah begini katanya, kita selama ini buyan, kita terlalu sibuk dengan dunia mencari rezeki. Padahal rezeki itu sudah ditakar oleh Allah. Saya bilang benar. Nah, tapi sayang baru sekarang kamu ngomong itu. Mulai dari dulu mesti. Benar. Jadilah masih bisa sadar, alhamdulillah. Ada kadang-kadang nggak sadar-sadar, sudah bau tanah masih. Tahu bau tanah? Kata orang sini, mambu tanah itu. Padahal
Aku kemarin melihat ada kiriman orang WA dengan saya, sambil ceramah di dekat kuburan dia, ditunjuk-tunjuknya lah liang itu. Oi, katanya kalau bapak-bapak hidup ini nak ngumpuli harta untuk dimasukkan ke sini, katanya kecil lubang. Sudah nyambung maksudnya? Tidak banyak muatannya. Tidak banyak katanya muatannya. Paling-paling selimut itu baik cukup di situ. Jadi ibu-ibu kalau naruh tas-tas kamu di situ, kalau sudah mati nanti tidak muat juga. Kalau tasnya sampai 20. Kan ibu-ibu banyak yang itu. Lihatlah ibu. Ya, tas 20, 30. Kadang-kadang sampai pergi puluh dibawanya galau-galau. Bukan minggat dari rumah kejar lelaki. Masya Allah. Kalau katanya jabatan yang kamu ini nah, lobangnya mah ini nah, ya. Siapa katanya pejabat-pejabat yang kalah kamu ngumpul di sini? Kalau kalian katanya hidup ini sibuk juga mencari kawan yang banyak, cuma inilah. Ternyata kawan kamu cuma yang di kuburan inilah. Itulah amal soleh kita. Kita banyak tertipu tadi katanya. Banyak tertipu memang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana tugas kita mulai hari ini, semua aktivitas kita itu kita jadikan aktivitas yang menjadi ibadah. Maka ibadah itu dua syaratnya. Pertama adalah harus ikhlas, dan yang kedua hendaklah kita laksanakan ala sunnati Rasulullah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang sulit itu ketika kita mengatakan supaya melaksanakannya dengan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, berarti kita nak punya ilmunya tentang itu. Ya. Itulah yang susah itu yang berat itu. Bapak Ibu rahimakumullah, maka yang terakhir, hidup ini kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa selamat dunia, selamat akhirat. Salah satu nasihat beliau kita pahami tentang hidup ini. Apa kata beliau? Ketika beliau memegang pundaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil megang-megang begini, kata beliau, "Ya Umar, ya Umar, wahai Umar, kun fit dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabilin, fa idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa, khudh min sihhatika li saqamika wa min hayatika li mautika." Ini mudah-mudahan nasihat untuk kita semuanya. Kata beliau, "Ya Umar, jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing. Jadilah kau wahai Umar di dunia seperti orang yang asing." Ini orang asing kali ini yang datang-datang dari pejuang. Maksudnya tamu. Ya. Jadilah kau di dunia seperti seorang tamu. Orang asing itu pasti balik. Kalau ada orang asing tak balik-balik, berarti kumat budaya, kelemahan, ya. Au abiri sabilin, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Itu jalan di depan kita. Nyeberang jalan ini Bapak Ibu cuma sedengat, sejenak, saat sampai seberang, sud, cuma dua berarti saat. Maksudnya itu menghilang. Cobalah nanti bapak-bapak sambil balik ke rumah, berang saat sud lah menghilang ke rumah masing-masing. Sebentar, sangat sejenak, sangat sebentar sekali. Ya, jadi jangan pula kita tertipu dengan dunia ini, karena sesungguhnya kata Rasulullah, dunia ini singkat dan menipu bagi orang yang tak beriman. Tapi kalau orang yang beriman biasa-biasa saja. Dia sudah tahu, sudah kenal dengan dunia. Oh, ini dunia, ya. Ini dunia dan isinya. Dunia dan isinya itu yang banyak nipu itu ada 5 tahap kata Ustaz Zainuddin MZ. Yang pertama harta, tahta, wanita, Toyota, batu bata. Ya kan? Harta, tahta, wanita, Toyota, batu bata. Tambahan aku itu yang terakhir semen, no? Pokoknya yang orang toko bangunan tahu itu.
Yang banyak merusak dunia ini kan harta. Gara-gara harta lah kita jungkir balik. Kadang-kadang tidak sempat lagi sholat subuh. Orang azan di masjid, hayya 'alas shalah. Dijawabnya berangkat ke pasar, lajulah. Ya, sibuk dengan dunia. Harta, tahta, karena kedudukan. Coba lihat sekarang. Apalagi di zaman yang sudah banyak gilo ini. Saking gilonya kalau masuk hutan jadi gilo babi. Tidak. Orang gara-gara jabatan sekarang tidak lurus lagi hidupnya, tidak lurus akidahnya, ya, tidak lurus lagi prinsip hidupnya. Yang bengkok bisa jadi lurus, yang lurus bisa jadi bengkok. Yang penting ini main keren. Nah, hanya ada punus, semua ngelos, kata punus, mampus, hanya. Jangan kau macam-macam sekarang ngomong-ngomong hanya ditangani uang. Lah, kalau dulu kita kan biasa-biasa baik. Ente ngomong ini buatan Cina, buatan ini biasa baik dulu. Ini ece-ece ini. Nah, kan ngomong itu kan? Sekarang kena tabok. Ini agak panas ceramah ini. Ya itulah aku minum. Sampai ceramah pun bawa minum dewek. Ini oke maksudnya. Masya Allah, kalau dulu kita bilang, ini barang apa? Barang tiruan. Biasa kan dulu kan? Ini barang tiruan, ini barang ini. Dulu. Sekarang macam-macam. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, ngapa lagi ke situ tadi? Tahta. Gara-gara jabatan tadi. Gara-gara jabatan banyak orang tak lurus. Ya, nauzubillah min dzalik. Padahal jabatan ini paling ya 2 periode sekarang. Ada yang 2 periode itu pun kalau langsung. Kalau dilantak KPK duluan selesai. Ada yang habis. Karena saya lihat rumah-rumah kawan ini pejabat-pejabat itu cuma 3 sekarang yang terkenal. Ada rumah dinas, ada rumah pribadi, yang terakhir rumah tahanan. Nah itu saling menasihati. Aku kalau dengan Pak Herman Derula aku ngomong kan, mulai kemarin juga. Kemarin kan meninggal bertuanya kan, Pak Husni Allah yarham. Aku dari sana terus yang beliau. Lur, aku bilang hidup ini lah. Hati-hati. Aku kan banyak ngomong dengan kawan-kawan yang pejabat-pejabat ini. Jangan sampai aku bilang kulihat berubah baju. Aku tak lemah melihat aku bilang baru baju oren-oren itu. Aku ngomong di Muara ini baru berapa tahun lah kejadiannya. Ku bilang lur jangan, kita berdua sekawanan. Masih lanjut juga. Ku bilang bukan salah sopir, memang dah kocan yang tak kalah minggir. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, ya ini yang banyak membuat rusak kita hidup ini. Harta, tahta. Baru yang ketiga wanita. Ada juga gara-gara wanita kadang-kadang hidupnya tak lurus, tak beres lagi. Nauzubillah min dzalik. Baru yang terakhir itu cuma tambahan saya. Apa tadi? Toyota, batu dan Toyota. Tahta, harta, wanita, Toyota dan batu bata tadi. Batu bata itu kan rumah lah. Orang kalau dikasih rumah, dikasih ini berpikir dia. 1 tambah 1 berapa? 5 kata dia langsung. Berubah itu. Iya kan? Kalau Toyota tadi itu kan paling tidak mewakili mobil. Oh itu mobil kau. 10 kurang 5 berapa? Katanya 2 katanya kan. Bisa aja dirobah. Hati-hati. Ini antara otak dengan hati ini sebenarnya berdekatan. Tapi saron yang menyatukan ini. Makanya hati-hati bapak-bapak yang tinggi-tinggi badannya. Banyak singgung bagi agak susah menyesuaikan antara otak dengan ini. Hatinya bilang 5 dikurang 3 sama dengan 2. Katanya 5 dikurang 3 sama dengan 0. Nama kosong dikosongkannya. Nauzubillah min dzalik. Tapi insya Allah kita kalau paham makna hidup,
hidup ini sampai kita tertipu karena kita sudah kenal, ya. Saya tahu jalan ke sini karena sudah kemarin pernah ke Jasia, kan. Duluan Jasia atau yang ini pun masih bingung juga saya. Duluan ini kan. Semakin sering kita lewat, semakin kenal. Begitu juga hidup ini, semakin kita pahami, kita semakin kenal, maka tidak akan tertipu, tidak akan sesat, insya Allah. Amin. Apa berikutnya kata Rasulullah? Khud min sihhatika li saqamika, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Mudah-mudahan kita semua yang sehat-sehat ini kita manfaatkan masa sehat kita, amin. Dan insya Allah sehat itu mahal. Buktinya ketika ada COVID, kita tak pacak bersilaturahim, tak kati acara, keagamaan pun sepi. Apa ini kenyataan? Apa ada yang membuat? Memang Allahu a'lam bishawab. Kita cuma pacak berdoa, khususnya Indonesia yang main-main dengan COVID ini, yang hanya membuat-buat mencari kekayaan atau yang lain targetnya. Kita doakan cepat mati rombongan. Tapi kalau benar-benar memang dikelola hanya benar tanda cinta dengan umat dan rakyat, semoga mereka juga ditolong oleh Allah. Tapi jika tujuannya adalah pengkhianatan dengan rakyat, semoga mereka cepat dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kita manfaatkan masa hidup kita sebelum datang masa mati kita, karena suka tak suka pasti kita akan mati. Itu kita belajar kemarin. Mantan wali kota saya minta 10 tahun beliau, apalagi cuma mantan RT. Jangan cari molel lah dalam mantan wali kota lagi mati. Itu besar gitu ya. Apalagi cuma mantan RT dan RW, belum tentu dapat gaji. Ya, tapi saya dapat pelajaran juga dari beliau kemarin. Saya lihat rumahnya sangat sederhana, ya, 10 tahun kuburannya di gandus itu. Padahal kalau dia kalah mesti bisa membuat di tengah kota, kan membeli tanah dulu. Bahkan tanah kebun bunga itu kalau tidak salah beliau yang membelinya, perkuburan itu beliau yang mengurusi. Begitulah bapak-bapak ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan insyaallah kita manfaatkan sisa-sisa hidup kita ini untuk maslahat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.